episode 115, Makan Bersama. Jantungnya berdetak kencang, sementara wajahnya sedikit memerah saat dia mengingat Fei Hung. Naluri, hati dan pikirannya mendesaknya untuk pergi dan menemukan suaminya saat ini. Adegan mereka pada saat itu yang terbungkus cinta dan gairah membuatnya malu. Namun, senyum bahagia juga terlihat di wajahnya. Cinta yang dia miliki di hatinya untuknya terus tumbuh, mengingat sosok Fei Hung setiap saat. Dia bahkan tidak menolak atau menyangkal perasaan ini. Dia mulai mencintai Fei Hung. Lin Meng tahu bahwa pria ini akan bersahaja sepanjang hidupnya, dan dia senang dan puas memiliki pria yang luar biasa dan kuat. Melihat cincin spesialnya, dia ingat janji yang Fei Hung buat padanya bersama untuk selamanya. Janji itu jelas tersimpan di hatinya. Lin Meng lalu berkonsentrasi pada kultivasi sekali lagi, mencoba mengedarkan teknik khususnya pada meridiannya untuk memecahkan penghalang yang mencegahnya memasuki tahap berikutnya. Tetapi, wajah Fei Hung terus muncul kembali dalam benaknya. Lin Meng menghela nafas saat dia sedikit memutar bibirnya. Ini semua salahmu. Dia mengutuk Fei Hung karena terus muncul di benaknya, tidak membiarkannya berkonsentrasi dan berkultivasi dengan tenang. Namun, wajah putih saljunya yang indah memiliki senyum bahagia. Lin Meng tidak lagi mencoba berkultivasi dan langsung berbaring di tempat tidurnya untuk tidur. Keesokan harinya, dia harus pergi ke pertemuan dengan Wang Zhu dan semua patriark klan untuk membahas strategi melawan binatang iblis. Mereka telah memberitahunya bahwa dia akan memiliki tugas penting dan bahwa sebagai ahli tingkat legenda yang baru, dia harus hadir juga. Statusnya sekarang akan sangat berbeda dari sebelumnya. Keesokan harinya. Kenapa kau di sini pagi-pagi sekali? Fei Hung bertanya saat dia membuka pintu dan mengamati Wang Ying yang sudah berdiri di luar rumah. Kau berjanji akan mengajariku. Wang Ying berbisik sambil menghindari tatapannya dan dengan gugup meraih senjatanya. Fei Hung memiliki ekspresi yang sedikit pahit ketika dia melihat wanita ini. Dia baru saja bangun dan membangunkan Wan Yin. Jadi dengan indera spiritualnya, dia melihat sekilas kedatangan Wang Ying di luar rumah. Fei Hung menghela nafas ketika wanita ini sudah datang pagi-pagi sekali. Sepertinya dia tidak memberitahu siapapun tentang pertemuannya dengan Fei Hung. Di tangannya, Wang Ying membawa satu pedang pendek. Tidak apa-apa. Tapi aku akan sarapan dulu. Fei Hung membiarkan Wang Ying masuk ke dalam rumah. Jika kau ingin makan bersama kami, datanglah. Jika kau tidak mau, kau bisa menungguku di halaman depan. Aku akan datang setelah aku makan. Fei Hung memberitahunya. Wang Ying mengangguk setelah beberapa saat, tanpa memberikan jawaban pasti kepada Fei Hung. Selamat pagi, saudara. Hah? Ling Yan keluar dan menyapa Fei Hung, tetapi ketika dia melihat Wang Ying, dia berhenti melangkah. Selamat pagi, Nona Wang. Ling Yan menyapa Wang Ying dengan sedikit kaku. Wang Ying hanya menatapnya dan mengangguk sedikit dengan kepalanya. Fei Hung memiliki ekspresi tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis melihat reaksi Ling Yan. Ling Yan agak tidak nyaman menerima tindakan ini sebagai tanggapan. Jadi dia menoleh kepada Fei Hung sebagai gantinya. Saudara Hung, maukah kau membuat makanan hari ini? Iya, aku akan memasak hari ini. Fei Hung mengangguk saat dia pergi ke dapur. Hebat. Ling Yan tersenyum ketika dia mengingat makanan lezat yang disiapkan Fei Hung terakhir kali. Wang Ying mengerutkan kening saat melihat Fei Hung sedang menyiapkan makanan mereka. Dia bisa memasak. Wang Ying mengikuti Fei Hung dengan wajah malu-malu saat dia melihat Fei Hung menyiapkan makanan di atas meja setelah beberapa saat. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Fei Hung telah selesai menyiapkan berbagai hidangan.
memancarkan aroma menggugah selera yang bahkan memikat jiwa orang-orang yang berada di dekatnya dan menciumnya. Wang Ying tidak terkecuali, dan dengan malu-malu duduk di meja bersama mereka. Saudara Shi tidak ada di sini. Wang Ying bertanya pada Fei Hung. Dia pasti tidur agak larut. Jangan khawatir. Aku yakin dia akan bangun nanti. Fei Hung tersenyum ketika dia mengingat apa yang terjadi kemarin. Mengetahui kepribadian Ling Shi, dia yakin wanita itu tidak akan bisa tidur semalam. Ling Yan mendengar saja dan tidak mengatakan apa-apa, menyaksikan kedua orang ini berinteraksi. Guru, aku sudah selesai. Sebuah suara terdengar dan seorang gadis kecil dengan gaun sederhana namun indah memasuki ruangan. Baiklah Yiner, gaun itu terlihat sangat bagus untukmu. Sekarang kau harus makan dulu. Fei Hung tersenyum ketika Huan Yin datang untuk memeluknya dan tersenyum padanya. Dia menepuk kepalanya dan menyuruhnya duduk. Wang Ying membuka matanya saat melihat gadis yang baru dia lihat ini. Gadis ini menyebut Fei Hung sebagai guru. Wang Ying menatap Fei Hung dengan tatapan penuh kebencian. Fei Hung hanya mengabaikannya dan mereka mulai makan. Setelah beberapa saat mereka selesai, Wang Ying merasa dia belum pernah mencicipi makanan yang begitu lezat ini. Beralih untuk melihat Fei Hung, pikirannya mulai dipenuhi dengan pertanyaan. Saudara Yan, kau bisa pergi dan memberitahu Xin Tian bahwa dia bisa datang dan berlatih juga. Tetapi dia tidak bisa memberitahu siapapun. Fei Hung memberitahu Ling Yan. Ling Yan, yang sedang bersiap untuk pergi ke halaman rumah untuk menunggu pelatihan Fei Hung, terkejut ketika dia mendengar Fei Hung menyebut nama Xin Tian. Baik, aku akan segera kembali. Ling Yan mengangguk dan langsung berlari ke arah kediaman klan Xin. Dia tidak ragu lagi kalau Xin Tian akan tertarik untuk berlatih di bawah pengawasan Fei Hung. Wang Ying yang berada tidak jauh dari Fei Hung mengikuti Fei Hung kemana-mana. Fei Hung lalu mengambil tangan kecil Huan Yin dan pergi ke halaman. Wang Ying juga mengikuti di belakang mereka juga. Nona Wang, bisakah kau menunjukkan belati itu padaku? Fei Hung menoleh ke arah Wang Ying dan bertanya. Wang Ying tidak ragu-ragu dan menyerahkan belati miliknya pada Fei Hung. Saat Wang Ying menyerahkan belati pada Fei Hung, jari-jari Fei Hung tanpa sadar menyentuh tangannya, yang dengan cepat dia tarik, sementara sedikit roda merah terlihat jelas di wajahnya. Dia lalu berbalik untuk melihat Fei Hung. Fei Hung tidak menyadari hal ini ketika dia ingat bahwa dia memiliki di dunia kecilnya. Dia sedang mencari belati khusus yang pernah dia temukan, dan itu terbuat dari logam paling keras yang ada di dunia dewa. Belati milik Wang Ying tampaknya masih menjadi belati berkualitas baik di dunia ini. Cukup untuk seniman bela diri tingkat rendah seperti mereka yang ada di dunia ini.